Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang mulia Sultan Mahmud Badarudin Badjaya Wikramo Raden Muhammad Pawasti Raja, Kiai Haji Ma'an Abdullah, mewakili Dinas Kebudayaan Pak Jali, Dinas Pariwisata, selamat datang Bobby Dodi, kada Yaibek sesepuh kita, Cak Isan, Raden Isan, dan Kemasari Mufti Kesultanan Palembang Darussalam, Ustadz ada yang ganggu. Ustadz Mustafa, Ketua Bang Jafar, Beni, Iskandar Sabani, ada juga sahabat kita Beni juga kebetulan dekatan, jadi Beni ini wong Palembang yang lama merantau, dia gawe dia di konsultan media pariwisata. Kemarin sempat menghebohkan kita dengan dengan konsep Sriwijaya di Pulau Kemarau, ya. Beliau yang membuat konsep itu. Dengan itu kita menjadi akrab. Dan ke depan sesuai dengan niat beliau untuk membangun Sumatera Selatan. Lalu ada Cek Wan dari komunitas pencinta ziarah, dan ada dari aksi Asosiasi Guru Sejarah, ada ya dari aksi Mary ayo Mary aksi juga dari KMKPD dan yang lain mungkin tidak saya sebutkan satu persatu ya. Yang pasti yang saya hormati semuanya, dan mungkin yang lain masih juga di jalan untuk datang ke sini. Perlu kami beritahukan bahwa hari ini adalah rangkaian dari program ziarah dan diskusi ke makam para raja dan sultan Palembang. Hari ini yang keempat. Yang pertama di makam Aryo Damar atau Aryo Dila. Kedua makam Ki Gedeng Suro. Ketiga makam Sabo Kingking. Di sana ada Raja Sidoing Genayan, ada Pasarean dan Ratu Sinuhun dan beberapa pembesar kerajaan Palembang. Lalu ini yang keempat, kita di makam pendiri Kesultanan Palembang Darussalam, Sunan Abdurrahman Halifatul Mukminin Syedul Imam, atau memiliki nama sebelum menjadi Sunan itu atau Sultan adalah Ki Mas Indi. Dia menggantikan Sidoing Rejek yang pada 1659 setelah Kuto Gawang di bumi hanguskan oleh Belanda, dia mengungsi ke Indralaya dan makamnya di Sakotigo atau di depan Raudatul Ulum. Nah, di makam ini ternyata banyak makam-makam lain yang mungkin kita tidak kenal. Karena memang tidak ada semacam narasi di depan yang menjelaskan makam siapa saja di sini. Ada beberapa rumah belakang seperti rumah ya, ponokan itu dia yang diatapi bangunan-bangunan itu makam yang cukup dikenal juga. Ada makam ulama. Dan yang terakhir dari Kiai Haji Ma'an Abdullah, tadi beliau sampai ke sini paling duluan ya. Paling duluan datang, bukan dicari bukan makam Abdurrahman, tapi makam Hang Tua. Yang menurut informasi makam tua ada di sebelah sana. Tetapi nanti perlu kajian khusus. Karena itu masih belum, kajian ilmiahnya belum begitu jelas. Tapi menurut keterangan orang Malaka sendiri lebih percaya dia di sini, di makam Hang Tua itu di sini. Ketimbang di Malaka tidak ada ya Kiai ya. Tidak ada di Malaka. Jadi lebih dipercaya di sini.
Nah, artinya kita berada di tempat yang betul-betul keramat ya. Jadi apa keramat, tentu kita meskipun tempatnya di tengah kota dan kita tahu tempat ini belum begitu steril, tapi tentu kita harus menjaga hati kita masing-masing di tempat yang keramat ini, tempat yang suci ini. Karena biasanya ada orang yang berbakat untuk apa ya, kalau tidak menjaga hati nanti ada sesuatu yang tidak disadari, bisa jadi itu terjadi ya. Apa namanya, ya mungkin kenalan lah, kenalan atau bagaimana ya. Itu saja pesan saya, dan hari ini kita ada beberapa kegiatan. Pertama nanti ada kegiatan baca Yasin. Kebetulan hari ini juga hari ulang tahun Yang Mulia Sultan Mahmud Badarudin III, Raden Muhammad Safei Prabu Diraja, ayahanda daripada Yang Mulia Sultan Badarudin IV. Dan Yasinan juga diperuntukkan untuk Sunan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Syedul Imam, pendiri Kesultanan Palembang Darussalam. Dan hari ini juga adalah hari penanda untuk kita nanti sama-sama memperingati hari jadi Kesultanan Palembang Darussalam pada 3 Maret. Jadi menurut catatan manuskrip, Sunan Abdurrahman ini mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam pada 3 Maret 1666. Jadi 1659 Kuto Gawang dibakar dan persiapan memulihkan Palembang. 3 Maret itu hari jadi Kesultanan Palembang Darussalam. Sayangnya hari jadi Kesultanan Palembang Darussalam yang seharusnya menjadi penanda peradaban baru di Palembang Melayu Islam itu tidak pernah kita ingat. Padahal yang inheren pada diri kita atau yang melekat pada diri kita adalah peradaban itu. Etika yang kita lakukan oleh umumnya masyarakat Palembang adalah etika yang ditanamkan oleh Sunan Abdurrahman sebagai secara politik dan secara kebudayaan. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk berikut Yasinan dulu ya, dipimpin oleh Mufti Ustadz Mustafa. Kami persilakan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa li abaina wa hadina wa li ajdatina wa jaddatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa khususan ila ruh Sunan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Sayyidul Imam wa ila ruh Raden Muhammad Safei Prabu Diraja. Syai'ul lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل بأسرائيل تقبل توبة وقرأنا من القرآن العظيم وحللنا وصبحنا وصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى الروح
liman ijtama'na hahuna bisababihima. Allahumma ighfir lahuma, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aynama kanu min masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu hadirin, perlu kami beritahukan kegiatan ini sebenarnya dipromotori oleh Bapak Hernu Ruspriyaji. Pada hari ini tidak dapat hadir karena masih di Depok dan dalam kondisi badannya kurang sehat. Tentu kita berdoa bersama agar beliau cepat pulih, cepat sehat dan menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Dan mudah-mudahan di ziarah ke depan, diskusi ke depan dia dapat bergabung bersama kita bersama. Untuk kegiatan berikut tentu kita diskusi ya. Diskusi tentang makam. Jadi apa tujuannya sebenarnya ziarah dan diskusi tiap makam ini? 1, 2, 3, ini 4. Pertama, kita ingin mengidentifikasi setiap persoalan setiap makam. Kenapa? Karena kita melihat, tentu bagi yang sering berziarah ke tempat lain, ya, ke Jawa misalnya, atau ke tempat-tempat lain, makam-makam pendiri atau menakam orang-orang yang hebat seperti ini, itu sangat dimuliakan. Ada tata cara masuk makam. Dan saya kira pemerintah setempat sadar bahwa itu menjadi aset. Aset wisata juga. Tampaknya belum sampai ke sana kita di Palembang. Secara umum ya. Meskipun kita dengar ada konsepnya seperti itu. Ada ujaran bahwa makam adalah aset. Kita dengar dari pemerintah kota juga begitu, pemerintah provinsi. Tapi dalam praktiknya tampaknya belum. Jadi 3 makam yang kita sudah kunjungi, hari ini kita kunjungi, tampaknya belum ke sana. Karena itu kita sebagai komunitas dan juga baik komunitas umum maupun komunitas zuriat Palembang Darussalam, yang makam kita kunjungi dalam makam para raja dan sultan Palembang, tentu bertanggung jawab secara moral bagaimana makam-makam itu bisa lebih layak, ya, lebih layak gitu. Secara umum saya contohkan misalnya di makam kita di sini. Kalau makam sudah baik tampaknya, udah makamnya ini, udah ada atap. Tapi kalau makam Arya Damar misalnya, pagar pun tidak ada. Padahal dia makam anak Brawijaya V, raja terakhir, Raja Majapahit, dan menjadi adipati di Palembang, sekaligus raja menurut orang Palembang. Dia memulai kerajaan Palembang. Setelah itu digantikan Karangwidura, yang tidak jelas di mana Karangwidura itu. Lalu digantikan Ki Gedeng Suro. Ki Gedeng Suro depan candi, itu pun pagarnya tidak ada. Tidak ada keterangan apa-apa di situ. Makam siapa saja, ada 38 makam katanya di situ. Lanjut ke Sabokingking. Nah, Sabokingking ini kabarnya akan dipugar oleh pemerintah kota karena kita ada nanti itu ada perhelatan JKPI, Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Kemarin kita dari Pak Jali sudah tahu bahwa ada marketnya. Tetapi kita khawatir juga kalau pemugaran itu tanpa melibatkan komunitas sejarawan dan budayawan, akibatnya seperti Seguntang nanti. Jadi niatnya baik, memugar itu supaya bagus, tapi salah kejadian Ujung Palembang, jadi kejadian. Kenapa? Karena salah nanti. Karena itu punya simbol-simbol tersendiri. Bagaimana makam itu bisa sesuai karakternya itu. Nah, kita ingin mengingatkan pemerintah kota agar melibatkan para komunitas juga. Karena itu hari ini, dari awal sampai hari ini, kita selalu melibatkan pemerintah kota. Meskipun diwakili oleh Kasih gitu, kita mohon nanti bisa sampai ke Kadis dan sampai ke kebijakan.
agar tetap melibatkan kita komunitas, sejarawan dan budayawan, karena mereka yang paham tentang bagaimana karakteristik daripada setiap makam itu. Dan itu di makam Sawokiking, luar biasa indah Sawokiking itu di pulau. Itu kalau nanti dikelilingi di Pugar lebih bagus. Tetapi kalau pendekatannya biasanya ini PUPR. Saya tegaskan sekali, PUPR itu selalu membangun dengan pendekatan taman. Hanya taman gitu. Bukan melihat yang lain. Di TPKS misalnya, di depan itu Taman Purbakala Keraton Suraja, masuk ke Pulau Cempako, di dalam itu sudah seperti taman biasa. Tempat orang-orang selfie-selfie, tempat orang-orang wedding dan lain-lain dengan simbol-simbol kunci segala macam. Sayang sekali itu di belakang itu. Jadi orang sudah di depan itu tidak sesuai harapan, masuk seperti di tempat-tempat lain taman biasa. Itu PUPR yang mengadakan itu. Karena itu PUPR ada uang, Dinas Kebudayaan atau pemerintah kota tentu bersyukur dengan ada investasi itu, tetapi seharusnya melibatkan kita agar kita sama-sama bisa minimal tidak ada secara kebudayaan, secara sosiologi tidak ada kritik atau tidak ada persoalan yang menurut kita perlu dipersoalkan. Nah, ini yang keempat. Nanti yang kelima, output kita ada tim nanti, akan membacakan seluruh identifikasi kita, persoalannya apa, dan rekomendasinya apa. Dan masyarakat secara moral, menurut saya kita tetap berkelanjutan ke depan, tentu memugar dan lain sebagainya. Dan juga ada rekomendasi untuk pemerintah kota. Baik, berikut kita mencoba membahas khusus tentang makam Sunan Abdurrahman atau pemakaman kompleks Sunan Abdurrahman ini, sejarahnya bagaimana Sunan Abdurrahman itu, dan makamnya ini seperti apa. Untuk itu kita dengarkan yang pertama dari sejarawan kita, Mas Ari Panji. Kami persilakan. Nanti Sultan terakhir aja ya, kita bolak-balik aja. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo pamit izin kepada yang senior-senior, Kiai Malan, Kiai Bek, rekan sejawat, Iksan, dan lain Sultan terutama. Jadi Bapak Ibu, saya izin, saya cuma ingin memaparkan beberapa hasil riset kecil, tapi belum mutlak benar gitu ya, karena memang masih riset namanya ya. Saya mulai saja. Silsilah. Jadi Sultan atau nanti dipanggil Suhunan, namun wong Palembang galak nyebutnya Sunan, karena lidah wong Palembang ini memang galak nyingkat gitu kan. Jadi ya, Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman, atau nanti setelah dia wafat dikenal dengan Sunan Candiwalang. Ya. Jadi tidak Susuhunan. Nah, sudah ada yang protes tadi barusan saya dengar. Wong Palembang di naskah-naskah itu tidak diketemukan kata-kata Susuhunan, tapi Suhunan. Ya, ini ada Kiai Malan di sini kebenaran. Nanti bisa membackup atau memberikan tanggapan. Suhunan. Namun lidah wong kita nyebutnya Sunan. Nah, dia setara dengan para wali sebenarnya kalau sudah Sunan itu. Karena memang zuriatnya keturunan dari para wali sebenarnya. Ada garis nasab ke Sunan Giri. Jadi harus kita lihat runut dari silsilah seperti itu. Saya bacakan. Jadi nama lengkapnya waktu kecil diberi nama Kimas Endi atau Hindi. Ada yang nulisnya Hindi, Kiai, ada yang Endi. Nah, ini menjadi perdebatan sampai sekarang tidak selesai-selesai. Mana yang nak dipakai deh. Ya, Kimas Endi. Ketika remaja menjelang dewasa, dia mendapat gelar pangeran. Nama pangerannya itu Pangeran Aryo Kusumo Abdurrahim. Sementara kakaknya Abdurrahman. Jadi sebenarnya nama Abdurrahman itu nama kakaknya. Sementara dia Abdurrahim. Jadi bin Pangeran Sidoing Pasarean yang kita kenal. Atau dalam beberapa catatan saya melihat nanti Pasarean ini disebut juga dengan Pangeran Ratu Mangkurat.
terutama di barusan semalam saya cek ulang di naskah Abdul Habibnya milik Sultan, saya baca lagi Kiai, Pangeran Ratu Mangkurat namanya. Di naskah yang lain itu disebut juga dengan Sultan Jamaluddin. Artinya sudah menggunakan kata sultan, namun masih malu-malu ya, Kiai. Masih agak temon Jong memang ini. Nah, kenapa seperti ini bisa terjadi? Memang kita tidak menegaskan pada saat itu menjadi kesultanan kerajaan Islam, tapi masih bernama Kerajaan Palembang. Nah, mungkin agak di situ. Kemudian belum dapat ijazah, mungkin mendapat pengesahan dari Turki. Sebab yang nanti yang mendapat pengesahan secara langsung adalah dari Turki, itu adalah saat yang kita kunjungin ya, Sultan Abdurrahman ini. Nah, saya bacakan lagi. Jadi Kimas Endi atau Hindi bergelar Pangeran Aryo Kusumo Abdurrahim, kemudian bin berarti bapaknya ya, anak dari Pangeran Sidoing Pasarean, atau yang dikenal juga dengan Pangeran Ratu Mangkurat atau Sultan Jamaluddin. Kemudian bin Pangeran Manconegoro, bin Pangeran Adipati Sumedang, kemudian bin Maulana Ali Mahmud Nuruddin Wirokusumo, dan seterusnya sampai ke bin Maulana Muhammad Ainul Yakin atau Sunan Giri bin Syekh Maulana Ishaq, dan seterusnya berarti nasabnya nanti ke Rasulullah. Itu yang baru saya dapat, tapi kepastiannya masih kita harus cek lagi ya. Yang berikutnya, ia dilahirkan di lingkungan keraton. Dulu disebut dengan Keraton Kutogawang. Kutogawang ini posisinya kalau kita telusuri sekarang berada di Komplek PT Pusri, tepat di bawah Tower 1. Nah, pengembangannya ada Tower 2, Tower 3 dan seterusnya. Nah, jadi waktu bangun Pusri dulu itu sebenarnya nimpo dari bekas wilayah Keraton Kutogawang. Ya, mungkin dulu tidak ada komunitas seperti kita, Kak Febri, yang kalau menyangga misalnya. Sehingga lewat baik itu kan, terus baik pembangunan itu. Ya, hancurlah wilayah ini. Sudah hancur diserang oleh Belanda, dalam hal ini VOC, dihancurkan juga dalam konsep pembangunan. Harusnya diselamatkan. Ya, sudah, apa boleh buat. Nama itu kan. Nah, berikutnya, beliau ini adalah lahir di sana, besar di sana, sampai nanti menjadi sultan. Pertanyaannya, apakah dia memang putra mahkota? Maka saya jawab tidak. Karena dia punya dulur. Dulurnya ini yaitulah yang jadi raja yang hijrah atau mengungsi atau pindah ke Sakotigo. Yaitulah Pangeran Sidoing Rejek, ada yang tulisnya Rejek, ada yang Rajek. Kayak mau anak baru baca sini, barusan yang gue baca ini Rojak. Nah, itu kan beda-beda penafsiran, cara baca dan sebagainya. Tapi setidaknya hurufnya tetap ro, jim, kap mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa rojak, bisa rejek, bisa rajek ya gitu ya. Tinggal baca lidah kita. Iya, sama dengan kamis, kamus, kumis, tulisannya sama.